media massa yang kita undang dalam waktu yang mendadak baru kemarin. Jadi kita hari ini akan menyelenggarakan press conference untuk bertema menyelamatkan NKRI, memaksulkan Gibran dari Wakil Presiden. Jadi ini momentumnya adalah untuk menjelaskan kepada publik melalui media massa bahwa 2 hari lalu Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim kembali kali yang kedua surat kepada DPR agar memaksulkan Gibran dari Wakil Presiden. Nah, itu untuk menindaklanjuti surat pertama yang dikirim beberapa bulan lalu yang belum direspon, dan diharapkan surat kedua ini akan mendapat respon. Dan kita juga prihatin ya, hari-hari ini semalam terjadi tragedi. Semoga ini menjadi catatan bagi anggota DPR ya, yang sebenarnya mereka mewakili rakyat tapi tidak punya sensitivitas terhadap rakyat. Rakyat sudah mulai mempersoalkan validitas dan kredibilitas mereka. Baik, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Rozi, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Bapak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan sebenarnya satu lagi adalah Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, namun beliau berhalangan. Jadi keempat tokoh figur ini lah yang menandatangani surat memaksulkan Gibran yang dikirim ke DPR. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman purnawirawan yang saya hormati dan hadirin sekalian, utamanya teman-teman media yang sangat kami hormati dalam kaitan untuk menyebarluaskan apa yang kami sampaikan pada hari ini. Karena telah disiapkan konsepnya, saya baca dulu saja. Setelah itu nanti mungkin saya tambahkan beberapa poin dan juga akan ditambah oleh teman-teman lain. Konferensi pers Forum Purnawirawan Prajurit TNI atau FPP TNI pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI atau biasa kita singkat dengan FPP TNI merasa perlu menyampaikan kepada publik dan media terkait langkah konstitusional yang kami tempuh dalam menyikapi persoalan kebangsaan, khususnya terkait kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isi pernyataan: 1. Surat pertama tidak direspon. Pada tanggal 2 Juni 2025, FPP TNI telah berkirim surat resmi kepada MPR, DPR dan tembusan ke DPD RI mengenai usulan pemazulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun hingga hari ini surat pertama tersebut tidak mendapat tanggapan maupun respon sebagaimana mestinya dalam mekanisme ketatanegaraan. Surat kedua telah dikirim. Oleh karena itu tanggal 27 Agustus 2025 FPP TNI kembali mengirimkan surat kedua kepada MPR, DPR dan DPD dengan substansi yang sama, yang ini menuntut agar proses pemazulan segera diproses dan ditindaklanjuti sesuai konstitusi. Alasan pemazulan: FPP TNI menilai bahwa kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden adalah hasil sebuah proses politik yang syarat dengan dengan rekayasa ya, dari proses politik yang syarat dengan rekayasa hukum dan pelanggaran konstitusi. Keberadaannya adalah bentuk anak haram konstitusi karena lahir dari penyalahgunaan wewenang Mahkamah Konstitusi dan intervensi politik kekuasaan. Hal ini jelas melukai demokrasi, mencederai supremasi hukum, dan mengkhianati amanat reformasi. Sikap tegas FPP TNI: 1. FPP TNI tetap konsisten dan tegas
dalam menuntut pemazulan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kedua, EPP TNI menyerukan agar lembaga-lembaga negara yang kami tuju tidak lagi berdiam diri tetapi menjalankan amanat rakyat dan sesuai konstitusi. Ketiga, EPP TNI akan terus menyuarakan mengawal langkah ini sampai tercapainya keadilan konstitusional dan tegaknya kembali marwah demokrasi Indonesia. Demikian pernyataan resmi kami dalam konferensi pers ini. Kami tegaskan sekali lagi bahwa langkah EPP TNI bukanlah kepentingan politik praktis, melainkan panggilan moral dan tanggung jawab konstitusional sebagai prajurit bangsa yang tetap setia kepada rakyat bangsa dan negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Purnawirawan TNI Prajurit TNI. Nanti ditambahkan oleh teman-teman lain. Salah satu manfaat kita melakukan pemazulan ini adalah memberikan pelajaran kepada bangsa ini. Siapapun pemimpin ke depan, pemimpin saat ini tolong tegas dengan aturan perundang-undangan. Jangan membuat langkah-langkah yang melanggar hukum. Dengan apalagi dengan membangun ketaatan dari pejabat-pejabat yang terkait. Karena nanti setelah masa jabatan Anda selesai, Anda pasti akan dituntut balik. Dan keputusan-keputusan Anda pasti akan dievaluasi kembali. Contohnya Gibran ini. Jadi pemimpin ke depan jangan coba-coba melakukan hal-hal yang melanggar hukum dengan merekayasa dukungan dari pejabat-pejabat yang dibuat sedemikian rupa. Sehingga karena satu dan lain hal menjadi taat terhadap keputusan-keputusan pemimpin meskipun itu melanggar ketentuan hukum. Kedua, kalau kita lihat pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, maka sebetulnya Gibran ini dari 6 poin yang diamanatkan itu, dia boleh dikatakan sudah memenuhi 3 atau 4 poin. Nanti teman kita akan menyampaikannya lebih lanjut secara lebih teknis. Itu yang saya tambahkan dalam hal ini. Kemudian Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak lupa mengucapkan bela sungkawa yang tinggi-tingginya untuk meninggalnya teman ojol kita yang memperjuangkan keadilan pada hari Jumat kemarin. Mudah-mudahan hari Kamis kemarin, semoga arwahnya mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali menjadi pelajaran bagi kita semua. Teman-teman polisi juga kami ingatkan, kami juga sangat bangga dengan polisi karena polisi pada dasarnya juga digodok dengan di kancah yang sama dengan kami. Tapi mungkin karena pimpinan-pimpinan di atasnya yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka anak buahnya menjadi tidak terkendali. Oleh saya itu kami mengulangi kembali yang pernah kami sampaikan, mohon polisi kedudukannya tidak langsung di bawah Presiden, tapi di bawah Kementerian Dalam Negeri, dan juga kembali kami mohon juga bisa Kapolri juga sudah dengan banyak kasusnya, mohon bisa segera diganti. Mudah-mudahan dengan itu akan lebih memajukan Indonesia ke depan. Amin. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan acara yang mirip yang pertama, namun ini adalah hanya Mendagri DPR saja. Kita kirim surat kedua. Saya menambahkan, DPR ini kenapa kok tidak menanggapi? Ternyata saya telusuri, menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI, Bapak Said Abdullah, mengatakan bahwa surat dari EPP TNI ini yang berkisahkan pemajuan Wakil Presiden tidak bisa langsung diproses. Tidak bisa langsung diproses di parlemen. Pimpinan DPR perlu mengkaji isi surat tersebut terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Bapak saya juga menjelaskan bahwa proses di DPR tidak bisa dilakukan secara instan karena banyaknya alat kelengkapan dewan yang harus dilibatkan. Ya, kita apresiasilah kesibukan DPR. Namun kalau kita melihat kemarin menari-menari ya, di dalam joget-joget di sidang, padahal masyarakat kelaparan banyak, jadi sangat kontras sekali. Dari sudut pandang banyak orang,
sudut pandang hukum, sebetulnya sudah banyak dijelaskan dan tulisan bahwa Pres Gibran ini sudah tidak pantas dan tidak layak untuk, dan sudah pantas dan layak untuk dimaksudkan. DPR masih mengkaji, agak lucu juga masih mengkaji. Padahal penjelasan dari masyarakat, media ataupun tulisan yang sudah ada sudah jelas. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Farouk Rozi, pasal 7A, yang diantaranya juga pelanggaran yang tercela, maksudnya perbuatan tercela, di mana Gibran dianggap melanggar hukum dan perbuatan tercela dalam kasus Hufafa. Hufafa ini pun sudah menasional, banyak rakyat sudah tahu juga. Apalagi tim 3 itu RRC itu sudah menjelaskan banyak hal. Kenapa DPR masih belum mengerti, masih mau membahas. Terus kedua, pelanggaran etik serius dari MK yang dipimpin oleh Anwar Usman, pamannya. Itu juga sudah dikupas, banyak media juga, masyarakat yang memberikan masukan. Kembali DPR masih merasa masih belum cukup, masih perlu mengkaji sendiri. Yang berikutnya, ini Wapres Gibran telah menghina anak semata wayangnya Presiden. Sama di dalam Hufafa, sampai lupa saya ngomongnya. Dan kami pribadi mengingat kesehatan dan umur kita ini kan Allah Subhanahu yang menentukan, termasuk Bapak Presiden. Namun kalau misalnya kita mengharapkan Bapak Presiden sehat walafiat sampai dengan Gibran dilengsarkan. Namun sebaliknya, kalau semisal Tuhan yang menghendaki, apa jadinya kalau misalnya Gibran menjadi presiden? Akan berdarah-darah, dan sulit untuk mengatasi secara baik dengan damai, akan sulit. Nah, ini yang mungkin DPR apakah sudah memahami ini ataukah memang menghendaki demikian? Wallahu ta'ala. Selanjutnya, saya akan sedikit tambahan ya. Ini agak di luar, cuma tanda-tanda kehancuran suatu negara. Ini Nabi Muhammad memberikan sinyal, ada 5 tanda-tanda kehancuran suatu negara. Yang pertama, negara mengandalkan pajak dan yang menindas. Negara mengandalkan pajak yang menindas. Ketika negara tidak dapat mengandalkan pemasukan yang produktif, maka rakyat dijadikan sasaran pemerasan. Sudah terjadi nggak ini? Sudah terjadi. Ini Nabi Muhammad SAW bersabda, pemimpin yang mengambil harta rakyat tanpa hak akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, hakim tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum keras, sementara kaum elit dibiarkan bebas. Ini terjadi kan? Sering-sering terjadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah jika orang mulia mencuri, mereka dibiarkan. Tapi jika orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukum padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya, ketiga, jabatan diberikan kepada yang tidak layak. Ketika kekuasaan tidak lagi dilandaskan pada amanah, melainkan diberikan kepada orang yang tidak kompeten demi kepentingan pribadi dan kelompok. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hancurannya. Hadis riwayat Bukhari.
Yang keempat, ini yang kita harapkan tidak. Rakyat membiarkan penguasa dolim. Ketika rakyat memilih diam atas kedoliman dan kebongkaran, maka azab kolektif dapat menimpa seluruh bangsa. Diamnya rakyat adalah bentuk persetujuan yang membawa bencana. Saya kira rakyat kita tidak demikian. Rakyat kita sudah bergerak, insya Allah, bersama-sama kita untuk mencari keadilan dan kesetaraan. Mudah-mudahan yang ini tidak terjadi. Yang kelima, ketimpangan sosial yang dibiarkan ketika kekayaan hanya berputar di kalangan elit, sementara rakyat kecil makin terhimpit kemiskinan, kehancuran sosial tak bisa dihindari. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah suatu kaum menahan suatu zakat mereka, melainkan Allah yang akan menahan hujan dari langit. Terjadi kekeringan, kelaparan, dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Inilah 5 tanda yang terjadi kehancuran suatu negara. Mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita dalam perjuangan bersama ini untuk menggapai Indonesia yang lebih baik, berkeadilan serta sejahtera kehidupannya, masyarakatnya. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Ini tadi adalah penjelasan tentang gerakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang kedua dari yang pertama. Namun demikian, karena jangan sampai terlupakan, saya ingin menyampaikan awal dari apa yang kita siapkan, yaitu apa yang kita sarankan dan untuk supaya segera dilaksanakan. Itu ada 8 poin. Supaya jelas ya, 8 poin. 1 poin kemudian itu menurut saya adalah hulu dari perkara kita. Nomor 2 sampai 8 itu adalah merupakan hilir dari apa yang kita usahakan semuanya. Nah, yang ke-8, yang terakhir itu adalah majulkan Gibran sebagai wakil presiden. Ini merupakan hal-hal yang masalah hilir. Jadi jangan sampai masyarakat menilai apa yang dikerjakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu khusus hanya untuk memakzulkan Gibran. Walaupun itu adalah permintaan dari rakyat yang sangat banyak. Yaitu di Jogja, rakyat semua sudah mengatakan itu makzulkan Gibran. Surabaya, Jawa Timur, begitu juga Medan, begitu juga kemudian Jawa Barat, begitu juga hampir semua tempat-tempat yang penting dari tanah air kita itu semua sudah menyatakan ini. Oleh karena itu wajarlah kalau kita Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini menganggap bahwa masalah pemakzulan Gibran ini harus menjadi hal yang sangat diperhatikan. Tadi sudah jelas Pak Fahrul, kemudian Pak Hanafi Asnan, semua sudah memberikan bahwa itu. Nah, masalahnya kalau masalah pemakzulan ini harus melalui DPR. Dari DPR nanti baru masuk ke MK. MK setelah menjawab, kemudian DPR lagi disampaikan ke
MPR. Jadi masalah ini sangat penting hubungannya dengan kerja dari DPR. Nah, DPR itu kan sekarang ini namanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kayaknya sekarang ini Dewan Penindas Rakyat. Nah, Dewan Pelupa Rakyat. Dewan Pencari Rupiah katanya. Karena kenapa? Itu terbukti usulan kita surat pertama diabaikan sekali. Tidak ada pembicaraan sama sekali. Kita sampai bingung. Loh, ini bagaimana? Apakah ini wakil rakyat? Apa beliau itu sudah pelupa rakyat? Lupakan rakyat. Nah, hal ini harus menjadi penting. Nah, kemudian ternyata DPR itu yang masuk di situ itu adalah anggota partai. Anggota partai itu kadang-kadang kita berdiskusi dengan beliau-beliau yang ada di sana. Beliau mengatakan, saya tergantung pada ketua partai, ketua umum partai. Berarti negara ini masih berada di tangan kuasa partai. Apakah itu Undang-Undang Dasar 2002 yang kita lakukan ini? Oleh karena itu ingat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang nomor 1, usulan yang nomor 1 adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Berarti apa? Ini masalah hulu. Yang di bawahnya itu hilirnya. Kalau hulunya ini sudah dilaksanakan, itu hilir pasti akan selamat semuanya. Tapi apakah kemudian itu harus yang dikerjakan harus hulu saja? Tidak. Karena hilir ini yang sangat penting akibatnya terhadap rakyat, itu pun harus dikerjakan. Seperti tadi yang dikatakan, kalau masih wakil presidennya ini saudara Gibran, ini kemudian kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, beliau masih tetap sebagai wakil presiden, ini sangat tidak masuk akal. Jadi ingat ini. Jangan sampai nanti seolah-olah Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini hanya akan menonjok Gibran saja. Nah, Gibran begitu juga, Gibran itu ternyata tidak sesuai dengan tujuan, karena itu melanggar KKN ya. 98 kita tuju adalah hilangkan KKN. KKN adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, Gibran ini nepotisme datangnya. Korupsinya bagaimana? Sekarang sudah banyak. Kolusinya bagaimana? Banyak juga. Jadi oleh karena itu tidak sesuai dengan KKN. Ini harus menjadi pemikiran. Jadi para politisi di DPR, tolong wakil rakyat, kembalilah kepada jiwanya rakyat. Apa yang diinginkan oleh rakyat itu dikerjakan. Kalau itu harus menurut perintah dari ketua umum partai, ya beliau itu datang ke ketua umum partainya, beritahu.
Demikian, ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang sederhana seperti ini melupakan kehendak daripada rakyat. Bagaimana merdeka kita, ingat satu jiwa, mulai dari Sumpah Pemuda 28 Oktober, bahwa kita adalah putra dan putri Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tanah air sekarang sudah dijual. Tanah air sekarang sudah digadekan. Tanah airnya rakyat ini sudah dipaksa, dirampas, dibeli dengan murah. Kalau tidak mau, dipaksa masuk penjara. Ini hal-hal yang begini. Kemudian yang kedua, kita sebagai bangsa Indonesia bersatu dalam bangsa Indonesia. Bangsa, ingat bangsa. Bangsa Indonesia jangan sekarang ini menjadi ada negara di dalam negara. Negara di dalam negara ini sangat berbahaya. Bukan itu. Sumpah Pemuda sudah tidak ada itu. Satu bahasa adalah bahasa persatuan kita. Nah, kemudian dari situ lahirlah Pancasila. Pancasila kemudian 17 Agustus tahun 45 adalah merupakan proklamasi kemerdekaan. Berarti yang merdeka itu adalah bangsa Indonesia. Bukan bangsa lain, bukan kita bersama-sama dengan bangsa lain, tidak. Tapi bangsa Indonesia. Kemudian setelah itu 18 Agustus tahun 45 keluarlah Undang-Undang Dasar 45 dan lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini satu jiwa. Satu jiwa. Ingat, satu jiwa. Kalau ini sudah satunya sudah dihilangkan, maka akan terjadi kematian terhadap jiwa itu. Berarti kematian terhadap kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Kemarin pada waktu upacara 17 Agustus 45, dalam hati saya sudah mengatakan, apakah ini kemerdekaan untuk rakyat Indonesia? Belum. Menurut saya, belum. Ini adalah pestanya kemerdekaan oligarki. Sangat mengerikan. Masa kekayaan kita diambil alih oleh mereka? Hal-hal seperti ini juga menjadi tujuan daripada perjuangan kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengingatkan ini, kemudian ternyata masalah memakzulkan Gibran, ini pun menjadi suatu bentuk yang sangat bertujuan, yaitu anti KKN, yaitu kita harus menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia. Demikian dari saya, mudah-mudahan dengan ini anggota-anggota DPR kita kemudian waras kembali ke jati dirinya sebagai bangsa Indonesia, kemudian mengabulkan apa yang dituntut oleh rakyat Indonesia, yaitu pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai Wakil Presiden. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Ini adalah suatu cara bagaimana kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ada 3 cara. Yang pertama adalah melalui MPR. Tapi itu gagal, pernah dilakukan tanggal 10 November tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah dekret. Nah, dekret inilah yang kita sarankan sebetulnya. Kalau ini Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan janjinya beliau bersama saya pada waktu beliau mau melahirkan Gerindra partainya, beliau sudah berjanji bahwa
kita lewat Partai Gerindra untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dan itu ada di ADART-nya. Dan itu janji pada saya, karena saya tidak masuk masalah partai, maka saya berada di bawah permukaan. Beliau di atas permukaan, saya di bawah permukaan. Dan ini janji beliau saya tuntut agar beliau bagaimana caranya untuk bisa dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tetapi kita mengerti bahwa beliau itu juga belum aman saat ini. Apakah ini perlu? Oleh karena itu perlulah kita melaksanakan yang tadi itu, yaitu masalah-masalah mulai dari nomor 2 sampai nomor 8. Itu untuk apa? Untuk memperkuat presiden kita, supaya presiden kita itu betul-betul kembali ke jiwa TNI Sabta Marga Sumpah Prajurit. Demikian, jangan takut lagi di tangan Solo itu. Demikian dari saya, mungkin yang lain jawab. Memang salah satu juga tujuan kita untuk mengangkat ini masalah kemajuan Gibran, untuk kembali menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa kalau dia melanggar hukum, begitu selesai dia dari jabatannya, situasi akan membalik. Bisa saja, mohon maaf, Jokowi itu mungkin kalau yang sampai kalau begitu banyak masalahnya, mungkin bisa dihukum mati. Anaknya yang sudah jadi wakil presiden dimajulkan, kemudian yang mereka terlibat korupsi juga tuntut tuntas, kemudian jadi pelajaran bagi bangsa ini. Ternyata kalau kita lagi kuasa memang kita bisa ngatur, tapi selesai kita dipermalukan. Mungkin sekian turunan malu, ternyata mereka membangun lubang jebakannya. Oleh sebab itu makanya kalau kita bisa mendorong ini pemajuan Gibran, betul-betul sebuah pelajaran yang sangat baik buat bangsa ini dan tidak terulang kembali kejadian seperti ini. Mungkin kepada rakyat kita ingatkan, terbayang nggak di benak kalian semua bangsa yang besar ini dipimpin oleh, kalau ada halangan tetap kepada Pak Prabowo, dipimpin oleh seorang anak yang diragukan mungkin hanya tamatan SMP. Dan juga kelihatan sangat tidak cerdas untuk anak seusianya. Bayangkan negara Indonesia yang begini besar, luar biasa sekali, dipimpin oleh anak kecil yang sangat mungkin hanya tamatan SMP. Apa jadinya bangsa ini? Sehingga betul-betul lah kita harapkan adanya pemajuan ini bisa jalan, supaya bangsa ini bisa terbenahi. Amin sekali. Memang ada kemudian kelompok tertentu mengatakan, fraksi forum Purnawirawan Prajurit TNI ini jangan bikin gaduh lah. Pertanyaannya, kalau kita diam apa jadinya bangsa ini? Kalian cuma ngikut aja kok. Mungkin kita ragukan kalian itu mungkin punya loyalitas ganda. Karena saya masih ingat ada salah satu pejabat, bagi contoh aja, salah satu pejabat tinggi di pemerintahannya Pak Jokowi pernah bilang secara terbuka, ada rekamannya, aku mendukung Prabowo satu-satunya alasan karena dia akan melanjutkan programnya Jokowi. Loh, jadi kebanyakan di mereka atau banyak di antara mereka yang loyalitas ganda. Loyalitas ganda mungkin lebih condong kepada pemimpin yang lama karena satu dan lain hal gitu ya. Mungkin tersandra, mungkin punya kasus dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pemajuan Gibran ini sebuah pelajaran yang sangat baik buat bangsa ini dalam meluruskan kembali jalannya demokrasi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada saksi hidup nih, Pak Rozi. Saya dikejar-kejar dulu oleh Pak Rozi sama Wiranto dulu. Mana kasusnya Prabowo? Nih sebelah Mahkamah Militer. Tapi kenyataannya apa? Kok nggak kena juga ke Mahkamah Militer? Mantu presiden
Oh ya, DKP. Hasil DKP apa? Diberhentikan dari dinas keprajuritan. Sama juga dipecat kan. Tapi waktu dia ajukan, dia juga ke Habibie, dirubah jadi diberhentikan dengan hormat. Jadi Prabowo ini adalah presiden yang pernah dipecat. Dan tadi si Gibran itu dijelaskan, ijazahnya juga nggak jelas kan gitu kan. Bagaimana kita dipimpin oleh itu? Dan sekarang Prabowo itu harus hati-hati. Karena dia bisa sebentar lagi dimatiin itu. Gibran yang naik. Makanya kita para orang ini mengajukan supaya Gibran itu dimakzulkan. Dan Prabowo itu kalau hebat dia, berani dia keluarkan dekret. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Gak ada lagi. Apa berani gak dia? Itu aja kembali kita tanyakan. Kalau dia kembali dan tangkap Jokowi ini, kita dukung dia sepenuhnya. Ya, terima kasih. Ya, Allahu Akbar. Kaitan dengan dekret itu sesuatu yang lebih besar dibanding apa langkah-langkah awal yang bisa dilakukan oleh Presiden sebagai pemimpin tertinggi. Jadi kalau kita baca 8 tuntutan forum purnawirawan itu ya, pertama kembali ke Undang-Undang Dasar, 2 dukung Astacita, 3 stop PSN, 4 tolak TKA Cina, 5 tertibkan tambang, 6 reshuffle, 7 Polri masuk ke dalam Kemendagri, dan 8 baru Gibran untuk dimakzulkan. Nah, sebetulnya dengan kekuasaan sebagai pemimpin tertinggi dari 8 ini ada yang sebetulnya Pak Prabowo itu bisa langsung eksekusi. Ya, salah satunya sudah, misalnya nomor 2 itu yang namanya Rempang dan PIK 2 sudah tidak ada di dalam PSN. Yang jadi masalah itu di lapangan yang terjadi masih jalan. Nah, di sini ada pengkhianat. Yang mendukung itu siapa? Salah satunya Polri. Ini terjadi juga untuk yang di Banten. Polri itu sangat mendukung proyek-proyek dari aguan misalnya atau konglomerat. Artinya bahwa Pak Prabowo itu perlu menertibkan. Artinya ini juga terkait dengan poin 7 dan 8 atau 6 dan 7. Jadi kita bicara poin 8, ini juga kaitannya ada kepada misalnya poin 6 reshuffle. Kenapa? Karena pendukung Jokowi, tadi Mas Lukas sudah sebut ada geng Solo, itu masih ada di pemerintahan. Jadi tidak gampang untuk mengeksekusi atau bagaimana misalnya mengeluarkan dekret, berani nggak? Padahal di dalam itu masih ada menteri-menteri yang dipaksakan oleh Jokowi. Jadi artinya bahwa Pak Prabowo itu diharapkan berani memulai sesuatu yang ada di tangan kekuasaannya. Yang sudah dilakukan itu di poin 2, tapi poin-poin misalnya nomor 4, 5, 6 dan 7 ini Pak Prabowo belum lakukan. Dan ada peran geng Solo artinya Jokowi masih berkuasa sepanjang menteri-menteri yang ada di dalam itu masih belum di reshuffle. Salah satunya Kapolri. Kapolri ini sudah bikin gara-gara. Kemarin bikin anak ojol teman-teman kita sebagai ojol itu dikerjain dan ada yang meninggal. Nah, ini tanggung jawab dari Kapolri yang harusnya segera mundur, dan Pak Prabowo harus segera pecat itu gitu. Di samping juga geng Solo yang ada di kabinet yang harusnya di dalam poin 6 ini bisa segera dieksekusi oleh Pak Prabowo, itu reshuffle. Mungkin ada 6 atau 7 orang yang harus segera diganti. Kalau itu tidak diganti, bagaimana Pak Prabowo mau menerbitkan dekret? Saya tidak yakin itu. Tapi juga poin 8 ini tidak akan bisa terlaksana. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan DPR. DPR itu masih di bawah genggaman geng Solo yang memang banyak tersandra kasus. Misalnya Golkar itu kan sudah terindikasi, sudah siap untuk dieksekusi oleh Kejaksaan Agung karena korupsi di CPO sawit.
Ya, ini masih ada Golkarnya di sana, sama juga dengan PAN, Zulkifli Hasan masih juga. Jadi artinya bicara poin 8 dan kenapa Purnawirawan itu tidak kunjung diterima oleh Pak Prabowo karena cengkraman geng Solo Jokowi itu masih kuat dan itu representasinya ada di menteri-menteri yang dulu dipaksakan untuk dijadikan menteri ya tanggal 13 Oktober waktu Pak Prabowo datang ke Solo. Jadi prinsipnya sebetulnya kita ingin Pak Prabowo itu tegas saja. Pertama reshuffle ini geng Solo ya supaya nanti sehabis reshuffle poin 8 itu mudah-mudahan lancar. Tidak ada lagi yang di bawah cengkraman dan tersandra oleh Jokowi. Ya, dan saya kira rakyat Purnawirawan akan mendukung. Nah, setelah itu baru kita bicara poin 1 misalnya yaitu masalah kembali ke Undang-Undang Dasar. Jadi saya kira ini hal-hal yang menjadi urutan mana yang prioritas. Yang prioritas adalah sepanjang itu di bawah kekuasaan Pak Prabowo langsung eksekusi. Dari 8 poin itu mana yang langsung laksanakan langsung. Yang kedua, putus itu cengkraman geng Solo Jokowi. Pertama terutama itu laksanakan poin 6 dari tuntutan Purnawirawan. Nah, yang terakhir sekali, saya kira Pak Prabowo perlu membaca ya, membaca situasi mahasiswa itu. Saya kira sudah menyatakan bulan depan juga akan berlanjut ini aksi-aksi. Jangan sampai nanti Anda sendiri dituntut untuk mundur. Dan sebetulnya kan kita atau bapak-bapak dari TNI ini kan tidak menginginkan Pak Prabowo untuk mundur. Ya, tidak. Tapi kalau Anda masih mempertahankan geng Solo dan membiarkan Jokowi berkuasa, ya lalu Kapolri tidak diganti yang sudah begitu jelas banyak kejahatannya, ya Anda memang mungkin saja pantas untuk juga lengser gitu kan. Nah, tapi saya kira kita berharap ini Pak Prabowo mendengar ya suara bapak-bapak kita, Forum Purnawirawan TNI ini, dan sebetulnya selama ini rakyat, saya aktivis juga sering diskusi dengan bapak-bapak dari Purnawirawan ini, dan ini sebetulnya menjadi cerminan dari tuntutan kita yang 8 poin itu. Sebetulnya ada satu lagi tapi tidak sempat masuk, yaitu tentang bagaimana menangkap dan mengadili Jokowi. Tapi tidak apa, yang penting 8 ini dulu lah ya, dan Pak Prabowo harus berbuat segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya izin coba untuk menjawab apa yang disampaikan Pak Popoli. Masalah kita jangan hanya bersifat narasi saja. Tentunya setiap gerakan, setiap kegiatan ada tahapannya. Ada tahapannya. Jadi memang sampai hari ini kita masih berupaya untuk melakukan kegiatan yang sifatnya masih naratif. Sekaligus ini mengedukasi rakyat. Karena nanti kalau saya geruduk ke DPR sendirian, bonyok saya kalau sendirian. Bapak diajak nggak mau. Jadi ini maksudnya kita ngasih peringatan. Ini peringatan kedua. Sekaligus mengedukasi rakyat. Kalau nggak direspon juga, biar rakyat tahu kalau DPR ini bebal. Kalau tadi dibilang Pak Tiasno DPR itu dewan pencuri rakyat, kalau saya bilang dewan pengkhianat rakyat. Saya bilang DPR kalau tidak mau merespon kita namanya dewan pengkhianat rakyat. Karena dia itu memegang amanah untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Tahu dia tidak, masa bodoh. Dan katanya tergantung ketum partai. Makanya kalau seperti ini kita mau kembali aja segera kembali ke Undang-Undang 45 biar partai tidak seperti sekarang, seperti kerajaan-kerajaan kecil yang bergabung mengurusi partai atau dirinya sendiri, bukan urusi rakyat. Itu bukan demokrasi. Jadi ini baru tahapan naratif. Kalau nanti masih budak juga, masih masa bodoh juga, saya mudah-mudahan omongan saya didengar rakyat. Kita sama-sama ke DPR, ngambil alih DPR. Kan boleh kita ngambil alih DPR kan? Kalau saya bilang bakar DPR itu kriminal. Tapi kalau saya bilang ambil alih, kita duduk di sana, boleh kan? Nah, kita, ya itu tunggu waktunya.
Walaupun ini tidak diharapkan ya, mudah-mudahan habis ini nggak budek DPR sama MPR, termasuk presiden nggak budek. Dia itu kan terima amanah dari kita, harusnya menjalankan amanah kita. Kalau tidak, berarti pengkhianat. Itu yang saya sampaikan berkaitan ini. Ini baru sampai pada sifatnya naratif. Ini juga udah pernah disampaikan. Ya sabar dikit lah kita. Sampai kita juga punya kekuatan. Kalau saya semua di sini kan digebukin Brimob kita. Ya kan? Brimob itu juga kayak herdernya rejim itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, masalah demo tanggal 25. Itu memang aneh. Susah untuk menyimpulkannya. Tapi mereka itu punya banyak kelompok. Perkiraan kita ada donaturnya. Banyak. Masa ada orang mau unjuk rasa dia tidak lapor ke polisi, ya? Kemudian tidak ada koordinatornya. Kemudian polisi pun kelihatannya humanis. Dia nggak keluarkan Brimob bersenjata. Polisi juga bersenjata. Senjatanya perisai sama pentungan dan gas air mata. Dan ada siaran langsung live. Aneh nih. Ini ada skenario apa atau ada sandiwara apa? Ya masing-masing pasti kita punya analisis sendiri. Tapi kita juga punya analisis. Bahwa ini ada yang gerakan. Apa tujuannya? Yang paling tahu loh mereka. Kita paling menganalisis saja gitu. Ya itu yang berkaitan tanggal 25 kemarin. Itu aneh. Justru kita aneh. Kita nggak mati. Kita lihat ada apa ini. Teriakannya juga macam-macam. Itu yang saya jawab yang tadi kedua. Apalagi tadi, Mas? Kalau misalnya surat kedua, ketiga juga nggak ditanggapi. Nah, tadi kan sudah saya jawab. Ya sekarang masih sifatnya surat ini masih sifatnya tahapan-tahapan yang bersifat naratif mengingatkan. Mudah-mudahan habis ini DPR nggak budek, pemerintah nggak budek. Kalau masih budek ya kita mungkin cari apa yang budeknya hilang gitu kan. Nah, gitu aja. Kira-kira gitu deh. Ya, terima kasih. Satu poin yang perlu kita angkat hasil pertemuan ini, kita meminta Pak Prabowo segeralah bersikap sebagai seorang presiden. Jangan lagi berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Karena kalau Bapak masih melakukan itu, kami khawatir alamat yang tadinya ditujukan ke Jokowi dialihkan ke Bapak. Dan kami tidak mau sampai ada Presiden Prabowo digoyang. Karena dampaknya luar biasa lagi, lebih jelek lagi terhadap bangsa ini. Jadi Bapak segera bersikap Pak, gitu ya, sebagai presiden sesungguhnya gitu. Iya. Supaya karena kita sudah menduga bahwa ada upaya-upaya mengalihkan sasaran kepada Prabowo. Saya kira satu poin yang perlu kita sepakati bersama untuk diangkat nanti gitu ya. Kemudian juga udah itu dulu saya mengadakan ini supaya didengar, ini terjajah. Kalau terjajah berarti harus berjuang. Ayo kita berjuang bersama. Jadi jangan kemudian mereka menderita, tetapi kemudian mereka tidak mau ikut berjuang. Dulu waktu kita merdeka itu seluruh rakyat itu bergerak, berani pakai senjatanya, senjata bambu runcing, berani melawan mereka. Nah ini, jadi demikian, mungkin ini mudah-mudahan rakyat kita juga banyak mengerti sekarang bahwa kita ini sedang terjajah. Terjajah oleh siapa? Ya terjajah oleh bangsa sendiri, bagian dari bangsa sendiri, saudara sendiri, tetapi yang dikuasai oleh asing. Mereka dimainkan oleh asing. Demikian dari saya. Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu hanya bisa mengkritik. Ada selentingan berbicara seperti itu. Saya jelaskan dari awal supaya bangsa ini mengerti apa yang kami lakukan merupakan hasil analisa yang dalam dan cukup lama tentang keadaan berbangsa dan bernegara selama 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo.
banyak keputusan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi bom waktu untuk terjadinya konflik horizontal dan membuat tidak utuhnya NKRI ini. Negara ini bangun atau dibangun oleh darah-darah orang tua kita, bukan dari pemberian pihak lain atau negara lain. Sebelum 17 Agustus, Republik ini berbentuk kerajaan-kerajaan, ya, lalu menyatu karena dianggap pada saat kerajaan tidak berhasil menyatu, dan barulah berjuang bersama-sama sehingga lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Joko Widodo berpikir mundur 100 tahun ke belakang. Kenapa saya bilang begitu? Baru saja berapa hari yang lalu kita melaksanakan ulang tahun Negara Kesatuan Republik yang ke-80. Joko Widodo beranggap dirinya itu seorang raja. Kalau dia seorang raja, keturunan raja yang mana? Harus jelas. Ya. Yang kedua, negara ini sudah berbentuk konstitusi republik yang konstitusional, demokrasi. Siapapun boleh menjadi presiden di republik ini. Yang penting dia memenuhi persyaratan sebagai seorang pemimpin. Ya. Otaknya diisi, kasarnya begitu. Maaf. Ya. Apa yang disampaikan poin 1 sampai poin 8 oleh Purnawirawan itu sudah kami kaji secara mendalam. Kemungkinan yang akan terjadi, jangan sampai hancur republik ini. Oke. Yang kedua, tentang Gibran. Poin ke-8 tuntutan Purnawirawan Gibran, masukkan Gibran. Sebelum menjadi calon wakil presiden, Gibran sudah dilaporkan bersama Pak Ubed tentang kemungkinan korupsi. Berhenti di tengah jalan. Yang kedua, Pak Roy Suryo melaporkan tentang Fufu Fafa itu adalah Gibran. Juga tidak jalan. Yang ketiga, keputusan MK. Kalau itu keputusan MK itu benar, maka ketua MK tidak dicabut dari kedudukan ketua MK. Berarti ada kesalahan. Pada saat itu, hasil itu mencoba merubah tentang umur seseorang untuk memenuhi persyaratan. Seharusnya KPU, ketua KPU melaporkan kepada DPR. Apakah ini bisa dilakukan atau tidak? Tapi tidak ada. Yang kedua, DPR pun tidak melakukan peneguran sebagai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi secara hukum, secara etika, secara kepatutan, Gibran tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang wakil presiden. Seluruh rakyat kita ini mau memang, berharap memang, seharusnya memang ada regenerasi, betul. Tetapi regenerasi yang sudah disiapkan isi kepalanya mencukupi memimpin 285 rakyat Indonesia. Betul. Ya. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Ini negara besar. Kok seenaknya dipimpin oleh orang yang dengan pendidikan, kata Ibu Tifa, SMA-nya hanya kelas 2. Persyaratan untuk memenuhi itu SMA. Jadi sekolah kursus di Singapura maupun di Australia oleh Menteri Pendidikan disetarakan dengan SMA. Mari kita uji apakah betul atau tidak. Nah, kalau tidak betul, maka patut diduga Gibran ijazahnya SMP. Nah, mari kita lihat. Yang ada di Republik ini jenderalnya seabrek-abrek, profesornya seabrek-abrek, sekolahnya bertahun-tahun, langsung selanjutnya pemimpinnya seorang lulusan SMP. Bagaimana?
Nah inilah saya berharap apa yang disampaikan 8 poin prajurit TNI ini adalah merupakan corong dari keinginan rakyat, bukan hanya keinginan purnawirawan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Seperti ini masih, kalau Pak Narko tadi bilang budek gitu ya, atau picak gitu ya, memang begitu mungkin ya mereka itu ya. Jadi saya bacakan ini. Surat yang kedua kira-kira isinya memang agak sedikit keras daripada surat yang pertama. Kami menilai adanya pelanggaran serius terhadap etika konstitusi, dugaan pelanggaran etik dan moral, serta putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang terindikasi terjadi kejahatan konstitusional yang dilakukan secara terencana dan terorganisir. Gibran adalah anomali dari sebuah sistem kekuasaan dan timbul dari rekayasa yang sistematis. Gibran menjadi wakil presiden bukan karena prestasi, tetapi melalui nepotisme keluarga Jokowi, melalui pelanggaran konstitusi yang dikemas oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Anwar Usman, paman saudara Gibran. Jadi sudah jelas bahwa ini ada satu pelanggaran, ada sebuah kejahatan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika suatu kejahatan ini didiamkan, baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun oleh DPR dan MPR, maka MK, DPR, dan MPR merupakan bagian dari kejahatan itu sendiri. Jadi ini suatu persoalan yang cukup serius yang seharusnya direspon oleh DPR. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita sampaikan, ya, sudah jelas sekali bahwa aturan-aturan yang dilanggar dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 maupun pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis MK itu sudah jelas melanggar Undang-Undang nomor 49, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi DPR tidak memproses kesalahan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.